Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lahul hamdu wa syukru kulluh, yang kembali memudahkan kita untuk bisa berjumpa di program kajian siang yang insyaallah taala membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Tentunya kita semuanya di atas nikmatul Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat ditambahkan kesempatan bagi kita. Dan kita doakan bagi saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit agar lekas sembuh, diberi kesehatan dan diangkat penyakitnya. Sedangkan bagi saudara kita, saudari kita, maupun guru-guru kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian wabah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya, ya. Mengampuni dosa-dosa mereka dan mengangkat derajat mereka di sisinya Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa budiman Al-Iman TV, pendengar setia radio suara Al-Iman, serta saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan yang baik ini kita lanjutkan pada bahasan perbedaan yang ketujuh, yang mana ini merupakan salah satu dari dua bahasan terakhir pada kitab Al-Furuqu Baina Manhaji Ahli Sunnati wa Manhaji Mukhalifihim fi Nushi Sultan. Perbedaan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dengan manhaj kelompok menyimpang di dalam menasihati penguasa. Sebuah buku yang merupakan buah karya ilmiah oleh Syekh Saleh bin Muhammad Sawih hafizahullah taala, yang mana buku ini ya sudah diberikan muqaddimah dan juga telah disampaikan rekomendasinya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Allahu yahfadhuh, yang maknanya ini semuanya tidak lain dan tidak bukan apa yang menjadi bahasan ini merupakan landasan utama di dalam bermuamalah kepada pemimpin kaum muslimin, khususnya di dalam menyampaikan nasihat kepada penguasa. Baik, pada kesempatan ini kita akan masuk pada bagian yang kedua, yang merupakan lanjutan dari bagian yang pertama. Di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan dari apa yang telah dijelaskan oleh al-muallif Allahu yahfadhuh di halaman 109, ya, perbedaan yang ketujuh, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa mendoakan pemimpin-pemimpinnya, mendoakan hidayah, mendoakan taufik, mendoakan agar dibuka hatinya untuk bisa menerima Islam, mendoakan kepada mereka agar ditolong oleh Allah di dalam mengemban amanah kepemerintahan ini, berdoa kepada Allah agar dijaga oleh orang-orang yang saleh yang berada di sekitarnya, dari para menteri-menterinya, dijauhkan dari berbagai macam pengaruh-pengaruh buruk dan bisikan-bisikan jahat. Berbeda halnya dengan kelompok menyimpang yang lain, yang diantaranya adalah ahlu thawrah, yang suka memberontak kepada penguasa. Tidaklah mereka mendoakan kecuali keburukan, kecelakaan,
atau bahkan sampai laknat Allah kepada pemimpin kaum muslimin wal iyadhu billah. Dan juga telah kita sampaikan nukilan-nukilan yang dibawakan oleh al-muallif dari para ulama kita, ya, baik itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin maupun Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu taala, sampai dibawakan ya nukilan-nukilan dari para ulama sebelumnya, yang diantaranya adalah Imam Ahlus Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sampai-sampai dikatakan di pertemuan sebelumnya bahwasanya dalam satu riwayat yang lain, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, inni la ad'u lahu, yakni al-amir, bitasdidi wat-taufiq fil laili wan nahar wat-ta'yid wa ara lahu dhalika wajiban alayya. Sesungguhnya aku, kata Imam rahimahullah, benar-benar mendoakan kebaikan, ya, mendoakan kepada pemimpin. Di riwayat yang lain disebutkan, ya, dimaksud adalah al-mutawakkil, mendoakan agar dia mendapatkan hidayah, agar ia mendapatkan taufik, dan aku doakan itu semuanya di sepanjang siang dan malam. Ya, tidak henti-hentinya Imam Ahmad mendoakan kebaikan untuk mutawakkil, untuk khalifah pada waktu itu. Kemudian wat-ta'yid, dan aku mendoakan pula agar pemimpin ini diberikan kekuatan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bisikan-bisikan Mu'tazilah di waktu itu dan kejahatan serta keburukan makhluknya. Wa aralahu dzalika wajiban alai, dan aku melihat hal ini merupakan kewajiban atasku. Dan ini adalah materi yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yang berupa nukilan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian di halaman berikutnya 111 dari kitab ini dibawakan pula sebuah nukilan dari ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dikatakan, ya, pada riwayat ini bahwasannya Al-Fudail bin Iyad mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah ma sayyartuha illa fil imam." Kalau seandainya, kata Imam Fudail bin Iyad, kalau seandainya aku ini memiliki satu doa yang pasti diijabai oleh Allah, satu doa yang dikabulkan oleh Allah, apa kata beliau? Ma sayyartuha illa fil imam. Tidaklah aku panjatkan doa ini kecuali aku panjatkan untuk pemimpin kaum muslimin. Maknanya apa? Doa yang terkabulkan ini akan dipanjatkan kepada Allah untuk kebaikan pemimpin kaum muslimin, bukan untuk pribadi Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Dan ini sebagaimana yang telah kita sampaikan, ya, bahwasannya Imam Ahmad pun juga melakukan demikian, ya, jauh sebelum datangnya para generasi tabi'in atau bahkan tabi'ut tabi'in. Qila lahu, kemudian ketika Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan demikian, ditanyakan kepada beliau, wa kaifa dzalika ya Aba Ali? Loh, bagaimana hal itu kok bisa jadi seperti ini? Dalam artian, bagaimana engkau tidak memanjatkan doa itu untuk kebaikan dirimu sendiri? Kenapa justru kamu pergunakan doa itu untuk kebaikan pemimpin? Kok bisa seperti itu? Apa kata beliau? Mata sayyartuha fi nafsi lam tujizni, wa mata sayyartuha fil imam fa salahul imami salahul ibadi wal bilad. Ya, artinya apabila aku memanjatkan doa mustajab ini untuk diriku semata,
maka doa ini akan bermanfaat hanya pada diriku pribadi, hanya sebatas pribadi saya. Kebaikannya terbatas pada pribadi saya. Dan apabila aku panjatkan doa ini, ya, untuk kebaikan pemimpin, sehingga pemimpin itu menjadi baik, maka itu akan memberi kebaikan, memberikan maslahat kepada seluruh warga dan negaranya. Dan ini merupakan jawaban, ya, yang begitu mendasar, yang berdiri di atas kaidah Islam. Kaidah Islam mengatakan al-maslahatul 'ammah muqaddamah 'ala al-maslahatul khassah. Kemaslahatan yang bersifat universal itu lebih diutamakan daripada kemaslahatan yang bersifat parsial, ya, yang bersifat pribadi. Dan itu diterapkan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad, ya, dalam masalah ini, ya. Seandainya saya memiliki satu doa yang mustajab di sisi Allah, pasti aku gunakan doa ini untuk mendoakan kebaikan pemimpin kaum muslimin. Karena sesungguhnya apabila pemimpin ini menjadi baik lantaran doa yang mustajab ini, niscaya kebaikannya akan dirasakan pula oleh negeri dan warganya. Sehingga kebaikannya universal, menyeluruh. Ya. Beda halnya apabila doa itu dipanjatkan untuk pribadi beliau. Maka yang terjadi adalah kemaslahatannya hanya terbatas pada beliau. Yang memanfaatkannya pun juga beliau. Dan maslahatnya pun tidak bersifat umum, ya, universal. Sekali lagi, athar ini menunjukkan kepada kita, ya, wajibnya seorang muslim yang berdiri di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya. Walaupun pemimpin kaum muslimin misalkan adalah orang yang fajir, orang yang fasik, ya, selama dia muslim, maka hakikatnya pemimpin itu masih tetap saudara kita. Dan di antara hak saudara kita adalah mendapatkan, ya, satu doa dari kita untuk kebaikan dirinya. Dan ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya. Yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai dia menginginkan bagi saudaranya suatu kebaikan sebagaimana ia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Kalau kita ingin hidayah, ingin taufik untuk diri kita, maka demikian pula muslim yang benar pun menginginkan hidayah dan taufik untuk saudaranya yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Baik. Kemudian dinukilkan pula ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Imam, "Idza sami'ta ar-rajul yad'u lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnah." Apabila kamu mendengar seseorang berdoa untuk kebaikan pemimpinnya, berdoa untuk kebaikan penguasanya, bisalah, ya, mendoakan agar pemimpin ini menjadi baik, agar pemimpin ini menjadi saleh, agar pemimpin ini menjadi adil, ya, agar pemimpin ini betul-betul menerapkan hukum Allah, mewujudkan hukum itu, ya, tajam kepada siapapun yang menyimpang dari aturan Allah. Mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, fa'lam, maka ketahuilah annahu sahibus sunnah, bahwasannya orang yang melakukan hal ini, orang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, dia adalah orang yang mengikuti sunnah, orang yang berada di atas sunnah Nabi. Karena Nabi mengajarkan demikian.
Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memerintahkan demikian. Dan itu sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Tatkala Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya satu gambaran tentang kejadian yang akan muncul nantinya sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan pemimpin yang brutal, pemimpin yang zalim. Ya, satakunu fikum atharah, akan muncul ya di tengah-tengah kalian seorang pemimpin yang zalim, yang merampas harta kalian, ya, yang menggadaikan hak-hak kalian dan seterusnya. Sampai-sampai para sahabat sebagaimana kita sampaikan, ya, mereka bingung sikap apa yang harus diperbuat ketika mendapati pemimpin yang seperti ini. Maka Nabi pun memberikan jawaban, memberikan solusi, ya, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mewajibkan mereka untuk tetap menunaikan haknya sebagai warga, sebagai rakyat, ya, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian tetap menunaikan apa? Kewajiban-kewajiban kalian sebagai seorang rakyat, sebagai seorang warga. Mendengar, taat, patuh kepada pemimpin tersebut selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Wa tas'alunal haqqal ladzi lakum, dan kamu mintalah kepada Allah apa-apa yang menjadi hak kalian yang tidak diberikan oleh pemimpin kalian. Dan itu menunjukkan, mengisyaratkan bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersabar. Ya, meminta kepada Allah hak-hak yang dirampas, hak-hak yang digadaikan oleh mereka pemimpin yang zalim. Dan tidak menunjukkan agar kita mendoakan keburukan, kejelekan maupun kebinasaan bagi pemimpin tersebut. Makanya para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari, ketika ada seorang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, maka ketahuilah orang ini adalah mengikuti sunnah. Orang ini berdiri di atas sunnah. Di zaman yang seperti kita saksikan saat ini, bertaburan berbagai macam penceramah, muballigh, dai dan yang lain sebagainya. Ya, di dunia media sosial banyak sering kita jumpai. Maka hendaknya kita betul-betul berhati-hati dari seseorang yang suka menjelekkan pemimpin, yang suka mengumbar aib pemimpin, yang suka mencela pemimpin, bahkan yang mendoakan keburukan, kejelekan bagi pemimpin. Orang yang seperti ini, sekalipun dia seorang tokoh besar misalnya, berbagai macam gelar ia miliki, dari mulai S1 sampai S3 bahkan profesor misalnya, selama dia mengajak kita untuk menghina, mencela, menggibah, bahkan mendoakan kejelekan pemimpin kita, maka ingat, orang ini tidaklah mengikuti sunnah Nabi. Orang ini berdiri di atas hawa nafsu dan perkara baru dalam agama. Karena sunnah Nabi tidak mengajarkan kita hal seperti itu. Bukan berarti kita ridha dengan apa yang terjadi, yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin. Dalam tanda kutip, terkait dengan kemungkaran yang ada. Kita mengingkari, kita tidak meridha dengan berbagai macam kemungkaran. Namun cara kita tidaklah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Di dalam menyampaikan nasihat, Nabi sudah menunjukkan jalannya seperti ini, seperti itu. Ini yang membedakan antara Ahlussunnah dan kelompok menyimpang lainnya. Dinukilkan juga ucapan Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala di dalam kitab At-Tamhid. Beliau mengatakan, in lam yatamakkan nushus sultan fas-sabru wad-du'a
fa innahum kanu yanhauna an sabbil umara. Seandainya tidak memungkinkan untuk menyampaikan nasihat kepada penguasa, misal semua pintu ditutup rapat sampainya nasihat ini masuk kepada telinga penguasa. Seandainya itu ada, dengan rezim yang kejam, ya, yang sangat sadis, yang diktator, mereka menutup rapat-rapat pintu-pintu, ya, yang bisa dilalui oleh nasihat pemimpin atau nasihat ulama kaum muslimin, sehingga tidak sampai ke telinga pemimpin tersebut. Jika seandainya itu terjadi, kata Imam, fasabru wad du'a, maka hendaknya kaum muslimin itu bersabar. Mau menyampaikan nasihat tidak bisa, semua pintu tertutup. Baik nasihat, ya, dari orang yang paling dekat dengan pemimpin, itu aja tidak bisa, apalagi orang yang jauh. Maka sikap, kata beliau, yang tepat di sini adalah bersabar dan juga mendoakan kebaikan pemimpin tersebut. Apakah harus dicaci maki? Tidak. Apakah harus dicela, dihina? Tidak. Apakah harus menggerakkan massa? Tidak. Apakah harus membuat surat terbuka, surat kali dan lain sebagainya? Tidak pula. Ya. Fa innahum kanu yanhauna an sabbil umara. Kalau seandainya kaum muslimin memilih jalan untuk menghina, mencela dalam kenyataannya, ya, di dunia media sosial, ya, di media sosial, ataukah di mimbar-mimbar ceramah atau mimbar khutbah atau yang lainnya, maka ini tentu akan bertabrakan dengan sunnah Nabi, bertabrakan dengan athar-athar mereka ulama salaf. Fa innahum kanu yanhauna an sabbil umara. Karena mereka ulama-ulama salaf melarang untuk mencela pemimpin-pemimpinnya. Jelas, ya, ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, ulama salaf, ulama yang benar-benar rabbaniyun, mengikuti langkah kaki para sahabat, jejak-jejak mereka di dalam memahami agama. Mereka melarang seorang muslim mencela pemimpinnya, menghina pemimpinnya, menggibah pemimpinnya, atau bahkan mendoakan keburukan dan kebinasaan bagi pemimpinnya. Jika kita jujur di dalam beragama, ikhlas di dalam beragama, tentu kita akan mendahulukan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah banyak bertaburan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang berbicara bagaimana sikap yang sebenarnya yang harus diambil oleh seorang muslim tatkala mendapati pemimpin yang seperti ini. Pemimpin muslim namun dia fasik, dia fajir, ya, dia taleh dan lain sebagainya. Atharah, ya. Kurang apa pensifatan Nabi dengan lafaz atharah itu yang menggambarkan kondisi pemimpin yang nantinya muncul, ya, yang jauh dari kategori adil, jauh dari kategori saleh. Namun sikap yang ditunjukkan oleh Nabi, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah al-haqqa alladhi lakum. Tetap tunaikan kewajiban kalian atas pemimpin itu karena kalian sebagai rakyatnya, warganya, mendengar, taat dan lain sebagainya. Mintalah kepada Allah akan hak-hak kalian. Wa qala Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala ba'da an bayyana sabila ahli al-khairi fi nushi sultan. Kemudian di sini diucapkan pula, ya, dinukilkan pula ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz Allah yarhamuh setelah menjelaskan jalannya ahli kebaikan
dari kalangan ulama Ahlus Sunnah di dalam menyampaikan nasihat kepada penguasa. Kata beliau rahimahullah, ma'ad du'ai lahum ay wulatil amr bi dhahril ghaib, bersamaan dengan mendoakan mereka, ya, yakni yang dimaksud adalah pemimpin kaum muslimin, umara mereka bi dhahril ghaibi, ya, dalam kesembunyian. Maknanya tidak ada seorang pun yang tahu. Karena doa tatkala dipanjatkan bi dhahril ghaib itu lebih ikhlas, ya, dan insyaallah taala lebih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dipanjatkan kepada Allah, ya, dalam kesembunyiannya, tidak diketahui oleh orang lain. Doa kebaikan untuk pemimpinnya, memintakan kepadanya annallaha yahdiyahu wa yuwaffiqahu wa yu'inuhum 'alal khair, agar Allah, ya, memberikan hidayah kepada mereka, memberikan taufik kepadanya, menolong mereka di atas kebaikan. Wa annallaha yu'inuhum 'ala tarkil ma'asi allati yaf'alunaha wa 'ala iqamatil haqqi, dan agar Allah menolong mereka untuk meninggalkan maksiat yang mereka lakukan dan menolongnya untuk menegakkan kebenaran. Hakadha, kata beliau, yad'ul mu'minullaha wa yatadarra'u ilaih, dan seperti ini selayaknya seorang mukmin itu mendoakan pemimpinnya dan merengek, merendahkan diri kepada Allah, meminta-minta agar dikabulkan doa tersebut, yang berupa an yahdiyallahu wulatal umur, agar Allah memberikan hidayah kepada pemimpin kaum muslimin, wa an yu'inahum 'ala tarkil batil, Allah menolong mereka untuk meninggalkan kebatilan, wa 'ala iqamatil haq, dan agar Allah menolong mereka untuk menegakkan kebenaran. Dan ucapan beliau rahimahullahu ta'ala pun juga menunjukkan kepada kita bagaimana sikap seorang muslim mukmin terhadap pemimpin-pemimpin yang terkategorikan pemimpin yang zalim, yang fasik, dan lain sebagainya. Doakan kebaikan untuk mereka. Doakan agar mereka dapat hidayah, dapat taufik. Doakan kepada Allah agar mereka diberikan pertolongan, kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan, di dalam membuat peraturan, di dalam membuat berbagai macam aturan, ya, putusan, dan lain sebagainya. Doakan mereka agar mereka diberikan kekuatan untuk menegakkan kebenaran di atas Al-Quran, di atas Sunnah, karena kebaikan mereka akan menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Wa qala rahimahullah, dan beliau pun juga mengatakan, ad-du'a'u li waliyil amr min a'zamil qurbat, mendoakan kebaikan kepada walil amr, kepada pemimpin kaum muslimin, min a'zamil qurbat, ini merupakan, ya, salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling agung. Di dalam seorang mendekatkan diri kepada Allah telah banyak yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seorang melakukan kebaikan, amal saleh, termasuk salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Berzikir, membaca Al-Qur'anul Karim, bersedekah, ya, membantu orang yang lemah, dan lain sebagainya. Dan di antara bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling agung adalah mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Karena tatkala doa itu sampai terkabul, sehingga pemimpin itu menjadi baik, berubah, ya, maka kebaikan tersebut akan berpulang kepada semua warga dan rakyatnya. Wa min afdhalit ta'at, dan mendoakan kebaikan kepada pemimpin ini merupakan salah satu ketaatan yang paling utama.
wa minan nasihati lillahi wa li'ibadih, dan juga merupakan bentuk perwujudan dari nasihat kepada Allah dan hamba-hambanya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lima qila lahu aw lamma qila lahu, dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala dikatakan kepada beliau, inna dausan asad wa hum kuffar, qal Allahumma hdi dausan wa'ti bihim fahadahumullah wa atauhu muslimin. Ketika dikatakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Daus telah banyak berbuat maksiat dan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Daus merupakan salah satu kabilah dari kabilah-kabilah bangsa Arab, dan ini terkait dengan apa yang diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang bernama Tufail bin Amr Ad-Dausi, yang mana Tufail bin Amr ini merupakan salah satu dari kabilah tersebut. Tatkala Tufail bin Amr Ad-Dausi ini masuk Islam, mengenal Islam, mulianya agama Islam, dan dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala melihat kabilahnya, kaumnya di atas kekufuran kemaksiatannya, dia meminta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang dilakukan oleh kabilahnya. Inna dausan asad wa hum kuffar, sesungguhnya Daus ini, kabilah Daus ini telah berbuat maksiat dan banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, Allahumma hdi Dausan, ya Allah, berikan hidayah kepada Daus, wa'ti bihim, dan datangkan mereka ke Madinah. Ini sebagaimana kata para ulama ahli hadis dalam menafsirkan dan mensyarah hadis tersebut, datangkan mereka ke Madinah ini dalam keadaan muslimin. Fahadahumullah, sehingga Allah pun memberikan hidayah kepada mereka, wa atauhu muslimin, dan mereka mendatangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi muslim. Makna yang ingin disampaikan oleh penulis tatkala menukilkan ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala yang di dalam terdapat sabda Nabi di atas, adalah bahwasannya seorang di antara kita tidak mengetahui apakah doa yang dipanjatkan masing-masing di antara kita ini terkabul atau tidak. Dan banyak di antara kita orang-orang ahlu taqwa, ahlul khair, dan banyak ulamanya. Sehingga apabila semua kaum muslimin memahami urgensi pentingnya mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya dengan seluruh jumlah yang ada, dengan berbagai macam ahli ketaatan kepada Allah yang ada, maka biiznillah niscaya akan ada satu atau dua di kalangan kaum muslimin semuanya ini yang nantinya diijabai doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala doa itu dipanjatkan untuk kebaikan pemimpin kaum muslimin, kemudian doa itu diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya pemimpin itu akan menjadi baik. Tufail bin Amr Ad-Dausi mengeluhkan kondisi kabilahnya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka yang merupakan ahli maksiat, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selainnya, kufur akan nikmat-nikmatnya. Disampaikan hal itu kepada Nabi sebagai bentuk kesalahan beliau radhiyallahu taala anhu. Apakah Nabi memerangi mereka? Tidak. Karena Nabi lebih mengetahui bagaimana kondisi mereka.
mereka hatinya, ya, merupakan hati mereka, ya, hati mereka, yakni kabilah Ad-Dausi ini berbeda dengan hatinya orang-orang musyrik Makkah yang di dalam terdapat pengingkaran inat, pembangkangan, dan mereka belum sampai kepadanya dakwah, sehingga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala akan hidayah kepada mereka, dan itu Allah ijabahi. Sehingga tidak lama apa yang terjadi? Kabilah Daus ini berbondong-bondong menuju Madinah berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan muslimin. Dan tentu kita masih ingat bagaimana kisah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah di kota Taif. Bagaimana beliau, ya, disiksa, diusir, dikata-katai jorok, jelek, dilempari batu sampai berdarah, dan lain sebagainya. Tidaklah Nabi mendoakan kebinasaan, keburukan, kejelekan bagi penduduk kota Taif. Namun Nabi mendoakan kebaikan untuk mereka. Bisa jadi kita pada kondisi yang seperti ini akan mendoakan kejelekan bagi mereka, kebinasaan bagi mereka. Terlebih Allah mengutus malaikat penjaga gunung menawarkan diri, ya, di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau itu mau untuk membinasakan mereka, dua penjaga gunung ini akan mengikuti perintah Nabi dengan izin Allah. Namun apa kata Nabi? Tidak. Justru beliau mendoakan kebaikan agar mereka dapat hidayah, agar nanti muncul setelah mereka, di belakang mereka ini, generasi-generasi yang ahli takwa, ahli salah. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita umat beliau hendaknya kita meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka penduduk kota Taif, demikian pula kabilah Dausi yang notabene ahli maksiat, orang-orang kufur, itu saja didoakan kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan saudara kita yang masih muslim, yang sekarang menjabat sebagai pemimpin kaum muslimin? Apakah kita doakan kejelekan bagi mereka? Wal'iyadzubillah. Di mana kita letakkan keteladanan kita, keteladanan Rasulullah dalam hati kita? Di mana? Kalau kita betul-betul mengatasnamakan umat beliau, mengikuti jejak beliau, maka kita pun harus mengikuti sikap beliau dalam masalah ini. Saudara kita, pemimpin kaum muslimin yang muslim adalah saudara kita. Mereka lebih berhak mendapatkan doa kebaikan dari kita, ya, daripada yang lainnya. Baik, kita lanjut. Fal mu'minu yad'u lin-nasi bil khair. Seorang mukmin itu mendoakan, ya, akan kebaikan bagi manusia yang lainnya. Wasultan aula man yud'a lahu, dan penguasa itu lebih utama untuk didoakan kebaikan baginya. Ya, jika kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, ya, yang miskin misalnya, agar Allah mencukupi kebutuhannya, menambah rezekinya, diberkahi keluarganya. Kalau kita mendoakan teman kita yang sakit supaya lekas diberi kesembuhan, ya, diangkat penyakitnya, diberi ketabahan, kita doakan tetangga kita, maka lebih utama lagi kita mendoakan pemimpin kita. Kalau kita doakan kerabat kita, tetangga kita, teman kita, jika doa itu terkabul, kemaslahatannya pun hanya terbatas pada mereka secara parsial. Namun tatkala kita doakan kepada pemimpin kita, ya, ketika pemimpin itu berubah menjadi baik, maka kebaikan itu akan mengenai semua lapisan masyarakat dari kalangan kaum muslimin. Lianna salahahu salahun lil ummah faddu'a'u lahu min ahammid du'a. Karena sesungguhnya kebaikan pemimpin
ini merupakan kebaikan umat. Artinya ketika pemimpin itu baik, ya, mendapatkan hidayah, terbuka hatinya, berubah menjadi saleh, adil, maka semua menjadi keputusan dan peraturannya pun akan membawa maslahat bagi umat ini. Faddu'a'u lahu min ahammid du'a. Maka mendoakan kebaikan untuknya ini termasuk doa yang paling urgen dipanjatkan oleh kaum muslimin. Kemudian al-mu'allif mengatakan, wa min ahammin nuskhi an yuwaffaq lil haqqi wa an yu'ana alaih wa an yuslih Allahu lahul bitanah. Artinya, dan di antara nasihat yang paling penting adalah hendaknya seorang muslim ini, ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengemban amanah, yakni ketika dia menjadi pemimpin kaum muslimin yang lain. An yuwaffaq lil haq, agar pemimpin muslim ini, ya, diberikan taufik agar selalu berdiri di atas kebenaran. Wa an yu'ana alaih, dan agar ditolong di dalam mengemban amanah kepemerintahan ini. Wa an yuslihallahu lahul bitanah, dan agar Allah memperbaiki urusan bitanahnya, urusan batinnya. Wa an yakfiyahullahu syarra nafsih wa syarra julasa'is su', dan agar Allah menjaganya, melindunginya dari kejahatan dirinya dan kejahatan orang-orang yang berada di sekitarnya. Faddu'a'u lahu bit-taufiq wal hidayah bi salahil qalbi wal amal wa salahil bitanah min ahammil muhimmat. Mendoakan kebaikan, mendapat taufik, mendapat hidayah, ya, mendoakan kebaikan agar hatinya ini menjadi baik. Demikian pula amal-amalnya dan kebaikan urusan batinnya, ini termasuk perkara yang amat sangat penting. Makanya apabila kita mendoakan orang-orang terdekat, baik dari kerabat kita, teman kita, atau tetangga kita, maka jangan sampai kita melupakan pemimpin kita, karena mereka lebih butuh daripada yang lainnya. Terlebih, ya, tatkala pemimpin ini tidak mendapatkan taufik, hidayah, pertolongan dari Allah, maka akan banyak yang mempengaruhi dari orang-orang sekitarnya untuk melakukan kejelekan, keburukan, dan mengubah peraturan atau membuat peraturan yang merugikan kaum muslimin. Amma as-sa'iruna al-muhayyijuna fa innahum ya'tabiruna ad-du'a li wulati al-amr dalilun 'ala al-mudahanah. Adapun mereka, orang-orang yang memiliki jiwa berontak, orang-orang yang suka menggerakkan massa, orang-orang yang ingin melengsarkan pemimpin kaum muslimin, maka mereka memandang bahwasannya mendoakan kebaikan bagi pemimpin ini justru menunjukkan al-mudahanah. Makanya kita tidak tidak asing ketika banyak sekali julukan-julukan bagi ulama-ulama yang rabbani yang berusaha menasihati pemimpin, yang berusaha untuk mendoakan, ya, kebaikan bagi pemimpin, yang dilabeli sebagai ulama ulama penjilat atau yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Tidaklah ini semuanya keluar kecuali dari lisannya orang-orang yang suka memberontak, dari lisannya mereka orang-orang yang suka menggerakkan massa, melengsarkan pemerintah. Kata beliau, ya, al-mu'allif, wa hadha min safahil uqul wa sukhfiha wa qillatil basirah. Ini menunjukkan, ya, akan bodohnya akal mereka, dungunya mereka, dan pendeknya pandangan mereka. Wa min alamatiz zaik, dan ini pun juga menunjukkan tanda-tanda penyimpangan mereka. Artinya, orang yang melarang mendoakan kebaikan bagi penguasa
atau orang-orang yang suka ya mengatakan dari kalangan para ulama yang mendoakan kebaikan, menyampaikan nasihat dengan berbagai macam julukan yang jelek, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dangkal akalnya, yang dungu ya, justru orang-orang yang mengikuti kesesatan dan penyimpangan. Kenapa demikian? Karena mereka tidak bisa memikirkan sesuatu yang jauh untuk maslahat umat. Mereka tidak mengetahui hakikat doa. Ketika doa itu dikabulkan oleh Allah sehingga pemimpin itu menjadi baik, maka semua nantinya yang berada di bawah kekuasaannya biidznillahi ta'ala akan menjadi baik. Berkat doa dipanjatkan oleh kaum muslimin. Jadi antara mereka ada ahli taqwa, ada waliullah, ya, ada para ulama. Ketika ya pemahaman seperti ini digugurkan, dibatalkan dengan berbagai macam dalih, dengan istilah mudahanah dan berbagai label-label jorok lainnya, maka apa yang akan terjadi? Siapa yang akan mendoakan kebaikan bagi pemimpin kalau kita kaum muslimin dilarang darinya? Siapa yang akan mengubah keburukan yang selama ini terjadi menjadi kebaikan? Apakah mereka orang yang suka berontak? Orang yang suka menghina, mencela pemimpinnya? Kallau alfu kallah. Tidak, sekali-kali tidak. Waqad qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah. Al-Imam al-Barbahari pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Apabila kamu melihat orang yang mendoakan keburukan pada penguasanya, ya, mendoakan kejelekan terhadap penguasanya, maka ketahuilah orang itu adalah orang yang menjadi pengikut hawa nafsunya, bukan mengikuti dalil, bukan mengikuti Al-Quran maupun Sunnah, justru mempelintir Quran dan Sunnah disesuaikan dengan kehendak hawa nafsunya. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ba'dun nas alladzina nasifum bis-safa fil waqi' yaqulun la tad'u al-hukam hadha al-waqta. Sebagian manusia, ya, orang-orang yang kita sifati dengan sifat bodoh, kenyataannya mereka mengatakan, la tad'u al-hukam hadha al-waqt. Janganlah kalian mendoakan, ya, lil hukam, kebaikan bagi pemimpin waktu ini, ya, saat ini jangan. Dan ini merupakan sifat orang-orang yang punya jiwa berontak, orang-orang yang punya sifat menggerakkan massa, melengsarkan ke pemerintahan, melengsarkan penguasa muslim yang sah. Mereka merongrong, membuat opini jelek, melarang kaum muslimin mendoakan kebaikan, bahkan mengajak mereka mendoakan kejelekan kepada pemimpinnya. Fala taqul, kata beliau, janganlah kamu ucapkan Allah yahdihim, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Allah yuslihuhum, jangan pula kamu ucapkan semoga Allah memperbaiki mereka. Allah yuslihu bihim, tidak pula semoga Allah memperbaiki kaum muslimin melalui mereka. Haula la yastahiquna an yud'a lahum. Orang-orang yang seperti ini, yang melarang kaum muslimin mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya, itu jauh lebih berhak untuk tidak didoakan kebaikan untuknya. Jauh lebih berhak daripada pemimpin. Ketika mereka melarang kita mendoakan kebaikan bagi pemimpin, justru mereka jauh lebih berhak untuk tidak kita doakan kebaikan baginya. Karena mereka berusaha menghalangi kebaikan itu kepada pemimpin kita kaum muslimin. A'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Al-qulubu biyadi man. Hati ini berada di tangan siapa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Biyadillah. Hati ini di tangan Allah. Ya. Siapa berikan hidayah? Allah. Berikan taufik? Allah.
memudahkan semua urusan Allah. Ya, hendaknya kita mendoakan mereka. Ud'ullah li ayyi hakim, kata beliau. Doakan kebaikan, ya. Doakan kepada Allah agar diberi kebaikan bagi pemimpin kita. Qulil hukam, semua pemimpin, ud'ullah an yuslihahum. Doakan kepada Allah agar Allah memperbaiki mereka. Wa an yuslihallah hukamal muslimin, dan agar Allah memperbaiki pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Fad-du'a nafi', doa itu bermanfaat. Bahkan doa itu adalah senjata ampuhnya seorang muslim. Wa idza stajaballahu da'wah aslahal hakim. Kalau seandainya Allah mengijabai doa itu, niscaya Allah perbaiki pemimpin. Imma bi islahihi huwa au bi ibdalihi bi khairin minhu biduni fitnah. Ini harus kita garis bawahi. Tatkala Allah mengijabai doa kita, ya, maka Allah akan perbaiki pemimpin kita. Apakah dengan cara Allah akan memperbaiki, ya, pada dirinya, diberikan hidayah, berikan taufik sehingga dia berubah menjadi baik, menjadi saleh, menjadi adil, ataukah dengan cara Allah menggantinya dengan orang lain yang jauh lebih baik daripadanya tanpa menimbulkan fitnah. Ini hikmah dan rahasia di balik doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk kebaikan pemimpin. Imma Allah akan memperbaiki dirinya, ataukah Allah mengganti dengan izinnya, ya, dengan orang yang jauh lebih baik tanpa ada fitnah. Kalau mengkudeta pasti akan timbul fitnah. Memberontak pasti timbul fitnah. Pertumpahan darah di mana-mana. Kaum muslimin menjadi tumbalnya dalam masalah ini. Wal'iyadu billah. Amma an yaqula ana la arda fi'lah wa la ad'u lah fala syakka anna hadha min as-safa. Adapun orang yang mengatakan saya tidak ridha dengan hal ini, dalam artian untuk mendoakannya, saya tidak akan mau mendoakan kebaikan baginya, maka tidak diragukan lagi ini merupakan kebodohan dan kedunguan, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau tidak mau, Anda mau apa? Tidak mau mendoakan, tidak mau mengajak kaum muslimin mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Mau apa? Memberontak, menimbulkan fitnah, huru-hara sana sini, hancur negara ini. 50 tahun turun ke bawah, tidak berkembang, tidak maju. Dan itu terbukti. Baik di negara kita maupun negara-negara yang lain. Bukankah ini kebodohan? Kalau dibandingkan, lebih baik mana? Antara mendoakan kebaikan bagi pemimpin sehingga Allah merubahnya menjadi baik, ataukah Allah nanti menggantinya dengan yang lebih baik tanpa menimbulkan fitnah, atau dengan mendoakan kejelekan, kebinasaan diiringi dengan propaganda, hasut menghasut dan memberontak? Tentu jauh lebih baik yang pertama. Wa qala rahimahullah, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Idza wajadta min wulatil umur syai'an mukhalifan fad'ullaha lahum." Apabila kamu mendapati dari pemimpin-pemimpin kalian sesuatu yang menyelisihi aturan Allah, aturan Rasulullah SAW, maka doakan kebaikan untuk mereka. Mintakan hidayah kepada Allah. Li'anna bi salahihim salahal ummah. Karena sesungguhnya dengan baiknya mereka, umat ini akan menjadi baik. Walakin tasma' ba'd as-sufaha idza qulna. Ya, akan tapi kamu mendengar sebagian orang-orang yang bodoh itu mengatakan, tatkala kita mengatakan Allah yuslih wulatal umur, Allah yahdihim, semoga Allah memperbaiki pemimpin-pemimpin kita, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Qala, apa kata mereka? Orang-orang yang bodoh ini, Allahu la yuslihuhum, semoga Allah tidak memperbaiki mereka. Subhanallahil azim, Maha suci Allah yang zat yang maha agung. Idza lam yuslihumullah fahuwa ardalak. Kata beliau, ya, apabila Allah tidak memperbaiki pemimpin kaum muslimin, apa yang terjadi?
justru nanti mereka akan menjadi orang yang merusak kaum muslimin. Ya. Ketika mereka sudah dalam kondisi seperti ini, segera doakan kebaikan. Jangan larang umat mendoakan kebaikan. Jangan aja umat mendoakan kejelekan, keburukan, kebinasaan bagi mereka. Jika tidak, perkara dan urusan umat akan tambah hancur dan rusak nantinya. Ud'ullaha lahum bil hidayah wassalah. Kemudian kata beliau, mintakan kepada Allah hidayah. Mintakan kepada Allah agar diperbaiki urusannya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah adalah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi ucapan yang begitu indah yang patut untuk kita renungi bersama, bahwasannya kalau tidak kita mendoakan kebaikan untuk pemimpin kita, bagaimana mereka akan bisa berubah? Jika mereka tidak bisa berubah, justru tambah jelek, maka mereka akan membawa kerusakan pada umat ini dan akan hancurlah umat Islam dan juga yang lainnya. Baik, ini materi kedua ya di kesempatan siang yang baik ini, sehingga bahasan dari Al-Farqu As-Sabi', perbedaan yang ketujuh terkait dengan manhaj Ahlussunnah di dalam mendoakan pemimpin, ya, itu telah selesai, dan insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk perbedaan yang ke-8 yang merupakan perbedaan terakhir dari 8 perbedaan antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok menyimpang lainnya di dalam menyampaikan nasihat kepada penguasa. Wallahu taala a'lam bishawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.